nilai U akan bernilai sama dengan delta 0 ya, apabila nilai bawahnya ini sangat amat kecil. Ya, jadi fraksi Ks per Kp ini yang sangat menentukan akhirnya terhadap respon U-nya. Kalau nilainya sangat kecil, ya, U jauh lebih kecil dibandingkan 1, misalkan 0,000001, maka tentu nilai U sama dengan delta 0 dibagi 1 ditambah bisa diabaikan. Sehingga bisa dinyatakan piezoelektrik untuk kondisi Ks per Kp jauh lebih kecil dibandingkan 1, tanda kurang-kurang ini artinya jauh lebih kecil dibandingkan 1, maka simpulannya adalah piezoelektrik bersifat sangat kaku dibandingkan dengan strukturnya. Sehingga U-nya sama dengan free displacement delta 0. Kebalikannya, kalau Ks dibagi Kp-nya jauh lebih besar dibandingkan 1, artinya strukturnya amat sangat kaku dibandingkan piezoelektrik. Ya, artinya piezoelektriknya modot sejauh apapun, ya dia tidak akan mempengaruhi struktur dari tidak mempengaruhi displacement pada strukturnya. Jadi U-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau saya kembalikan lagi ya, Jadi kalau saya kembalikan lagi ke persamaan ini, ya, ke skema ini ya, kalau piezoelektriknya sangat kaku dibandingkan struktur, maka nilai U-nya akan sama dengan free displacement. Tapi sebaliknya, kalau strukturnya ini sangat amat kaku, ya, otomatis piezoelektriknya mau mulur, ya, mau berubah bentuk, mendesak struktur, ya tidak bisa. Ya, karena strukturnya amat sangat kaku, ya, sehingga U-nya mendekati 0. Kira-kira gambaran intuitifnya begitu. Sampai situ ada pertanyaan terkait rumusan ini? Ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih belum paham struktur itu yang mana ya, Pak? Struktur itu ini. Struktur itu benda, body, atau massa yang dihubungkan terhadap piezoelektrik. Berarti piezoelektrik ini dikasih pegas tadi, Pak? Piezoelektrik ini dihubungkan, bukan dikasih pegas ya artinya. Dia dihubungkan kepada body yang punya sifat elastik. Terima kasih, Pak. Jadi prinsip aktuator adalah bagaimana dia materialnya memberikan aktuasi mekanik. Ya. Dia kalau molor atau mengkerut, ini kan termasuk bentuk aktuasi mekanik ya. Jadi misal kalau tegangannya tinggi, dia menekan ke sini, misalkan ini katakanlah ini saklar ya. Katakanlah ini saklar, misalkan. Ini saklar begini. Ya. Kalau misalkan ada respon sinyal ya, kemudian diberi tegangan yang lebih besar eksternal ya, kemudian dia mulur, dia akan memberikan respon mekanik dengan menekan misalkan titik saklar ini terhubung ke sini. Kalau responnya hilang, dia balik lagi kondisi semula sehingga dia menonaktifkan rangkaian ini. Sama kan? Nah, bentuk ini ya saklarnya ini dinotasikan dengan atau dianalogkan dengan sebuah body atau benda atau massa dengan koefisien elastisitas Ks. Ini contoh yang sangat amat sederhana ya, walaupun pada aplikasinya nanti akan sangat kompleks. Tapi untuk memahami dasar bagaimana sebuah material
piezoelektrik bisa digunakan untuk sebagai aktuator. Nah, ini contoh sederhana. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk aplikasinya sendiri itu kapan piezoelektriknya sangat kaku dan kapan strukturnya yang kaku? Kapan piezoelektriknya sangat kaku, kapan? Nah, itu tergantung ya. Kalau ini kan ini efeknya converse ya. Ini converse. Jadi kalau misalkan dia piezoelektrik dihubungkan dengan membran misalkan, nah maka sudah jelas strukturnya lebih elastik dibandingkan dengan piezonya. Tapi kalau dibalik, misalkan piezoelektriknya ini dihubungkan dengan misalkan dengan apa yang bisa di-drive dengan piezo ya? Ada ide, anak instrumen? Saya nggak tahu. Kalau misalkan bukan valve itu bisa nggak ya nih, valve terlalu berat. Ya katakanlah untuk saklar tadi aja, ya. Maka untuk saklar tadi adalah salah satu struktur yang tidak cukup elastik, ya, tapi juga punya konstanta kekakuan yang cukup besar. Nah, itu adalah untuk kasus di mana bodinya itu lebih kaku dibandingkan piezoelektriknya. Kalau membran banyak ya, untuk timbangan misalkan itu pakai membran dan seterusnya. Kalau contoh realnya ya itu tadi. Ini cuma contoh sederhana ya, bahwa piezoelektrik bisa digunakan sebagai aktuator. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, memang kebanyakan kalau Anda perhatikan piezoelektrik yang banyak dimanfaatkan adalah efek directnya, bukan efek converse-nya. Misal, Anda pasti menjumpai banyak ya orang-orang yang misalkan pakai sendal dipasangin piezo di bawahnya untuk charging misalkan. Itu kan efek direct. Ya, atau misalkan baru-baru ini misalkan timnya ITS saya lupa ya, orang mesin kalau nggak salah. Bikin polisi tidur dipasangi sama piezoelektrik. Sehingga setiap kali ada motor atau mobil lewat polisi tidur bisa menghasilkan listrik dan ngecas baterai misalkan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan prinsip converse dari atau efek converse dari piezoelektrik untuk aktuasi. Di mana displacement-nya itu, perilaku displacement-nya itu sangat bergantung pada KS dan KP-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya harap Anda memperhatikan ya. Yang lain juga, karena ada surprise habis ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, bagaimana bentuk U-nya terhadap KS dan KP? Jadi kalau U yang ini saya plot terhadap KS dan KP, maka saya bisa buat plot seperti ini. U dibagi delta 0, free displacement, versus KS dibanding dengan KP. Adalah bentuknya seperti ini. Ya. Di mana saat kekakuan KS dan KP itu sama dengan 1, ya, di sini, ya, di mana KS per KP itu sama dengan 1 atau 10 pangkat 0, ya, maka bisa dilihat nilai U terhadap delta 0-nya adalah berapa? Setengah. Ya, jadi balik lagi ke sini. Kalau KS sama dengan KP, maka ini sama dengan 1, sehingga U sama dengan delta 0 dibagi 2. Maka kurvanya menjadi seperti ini. Nah, lantas bagaimana selanjutnya? Kita bisa lanjut dengan menganalisis gaya-gaya pada struktur. Yaitu
Fs yang merupakan yang merupakan perkalian antara kekakuan relatif struktur dan displacement-nya U, maka dirumuskan Fs sama dengan Ks dikali dengan U, di mana U adalah delta 0 dibagi 1 plus Ks per Kp. Kemudian dari persamaan ini, ya, Fs sama dengan Ks dan U sama dengan delta 0 per 1 plus Ks per Kp, diperoleh Fs sama dengan Ks dikali delta 0 per 1 plus Ks Kp. Oke, kemudian kita tinjau kembali persamaan awal. U sama dengan 1/k P kali F ditambah U0 kali V. Ya. Ini persamaan yang tadi, sangat awal. Ya. Kita lihat deskripsinya, bahwa persamaan 25 dapat digunakan untuk menentukan block force, di mana F block adalah sama dengan min F pada saat U-nya sama dengan 0. Kita ingat lagi ya tadi ya, persamaan block force adalah min F pada saat U-nya sama dengan 0. Sehingga min F di sini, kalau saya tuliskan, min 1/Kp dikali F sama dengan min U ditambah U0 dikali V, maka pada saat U-nya sama dengan 0, berlaku min F sama dengan Kp betul ya. Pada saat U-nya sama dengan 0, maka sama dengan 1/Kp dikali F block ditambah U0 kali V, di mana U0 kali V adalah delta 0. Sehingga nilai dari F block itu sama dengan nilai dari F block adalah min F sama dengan Kp dikali U0 dikali V, atau Kp dikali dengan delta 0, di mana delta 0 adalah free displacement. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sebelumnya kita sudah meninjau bagaimana gaya pada piezoelektrik, ya, di mana F kita substitusikan tadi, F sama dengan min Ks kali U. Nah, sekarang kalau kita tinjau bagaimana dengan Fs-nya, di mana sama dengan Ks kali U, kita masukkan kembali, sehingga diperoleh kondisi F block sama dengan min F, yaitu gaya maksimum, ya, pada saat piezoelektrik digunakan, dan nilainya bisa dihubungkan dengan free displacement pada sifat asli dari piezoelektrik itu sendiri. Nah, kalau dilanjutkan sedikit, kita punya Fs dibagi dengan F block. Fs-nya adalah Ks dikali delta 0, atau free displacement dibagi 1/Ks per Kp. F block-nya adalah delta 0 kali Kp. Sehingga delta 0-nya ini hilang, tinggal Ks per Kp dibagi 1/Ks per Kp. Atau kalau bentuk ini, Fs per F block sama dengan Ks per Kp per 1 plus Ks per Kp dibuat plot, maka bentuknya seperti ini. Sumbu Y-nya adalah Fs per F block, sumbu X-nya adalah Ks per Kp. Yang artinya, apabila kekakuan struktur itu sama dengan kekakuan dari piezoelektrik, yaitu Ks per Kp sama dengan 1,
terjadi pada saat 10 pangkat 0, maka di sini adalah 1 dibagi 1 tambah 1 sama dengan setengah. Artinya apa? Fs, gaya yang bekerja pada struktur, adalah separuh dari F blok. Jadi yang perlu Anda ingat, pada saat kekakuan dari struktur itu sama dengan kekakuan dari piezoelektrik, maka gaya yang bekerja pada struktur adalah separuh dari F blok. Dan strain yang bekerja pada struktur adalah, masih ingat sebelumnya, sama dengan berapa kali dari free displacement? Juga sama dengan setengah dari free displacement. Ya, ke sini. Jadi pada saat KS sama dengan KB, maka U-nya, strain-nya adalah sama dengan separuh dari free displacement atau delta 0. Dan analog dengan itu, maka pada saat KS sama dengan KB, maka gaya yang bekerja pada struktur itu separuh dari F bloknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, kita break 3 menit. Enggak lah, 5 menit aja. Kita 5 menit break ya, sampai 12:10. Setelah itu kita masuk ke ini, ya, analog, listrik, dan mekanik. Baru setelah itu kita punya mini quiz. Bukan mini quiz lebih tepatnya, ya mini quiz sebagai pretest. Oke, kita break 5 menit dulu, kita kembali lagi menit ke 10.
Oke, kita mulai lagi ya. Kita tadi sudah membuat hubungan antara gaya Fs ya pada struktur dengan kekakuan relatif struktur terhadap piezoelektrik. Di mana semua persamaan baik 27 maupun 28 itu dihubungkan dengan rasio atau nisbah kekakuan. Jadi Anda tidak perlu bingung ya, nisbah ini adalah kata lain dari rasio. Nisbah Ks terhadap Kp. Jadi, apa yang bisa ditarik dari persamaan tadi, 2, yaitu untuk beda potensial yang sama, artinya untuk V yang sama, sehingga untuk memaksimalkan pergeseran di dalam struktur U, maka Ks dan Kp harus didesain sekecil mungkin. Artinya apa? Piezoelektrik harus lebih kaku dibandingkan struktur. Kemudian, untuk memaksimalkan gaya yang dihasilkan pada struktur, ya, maka sebaliknya Ks per Kp harus didesain sebesar mungkin. Artinya, struktur harus lebih kaku dibandingkan dengan transducer piezoelektriknya. Jadi ingat, kalau ingin memaksimalkan pergeseran, maka Ks per Kp dibuat sekecil mungkin, tapi untuk memaksimalkan gaya pada struktur, sebaliknya Ks per Kp harus didesain sebesar mungkin. Sehingga kerja yang dihasilkan oleh piezoelektrik, W sama dengan Fs dikali U, yaitu kerja yang dilakukan piezoelektrik terhadap struktur adalah W. Tadi Fs-nya W sama dengan Fs kali U, di mana U adalah delta 0 per 1 plus Ks per Kp, sehingga substitusikan ya, persamaan 27 ini ke persamaan 29, yang tadi Fs per F block, bahwa Fs per F block sama dengan Ks per Kp dibagi 1 plus Ks per Kp, kita kalikan dengan U, sisi kanan juga dikalikan dengan U, yang kiri biarkan U-nya ini tetap U, yang kanan U-nya substitusikan dengan delta 0 per Ks per Kp, sehingga diperoleh Fs dikali U adalah W, W per F block dikali delta 0, pindahkan ke sini ya, sama dengan Ks per Kp dibagi 1 plus Ks per Kp kuadrat. Jadi, kerja yang dilakukan oleh piezoelektrik terhadap block force dan free displacement-nya, yaitu F block dikali delta 0, adalah sama dengan Ks per Kp dibagi 1 plus Ks per Kp kuadrat. Atau kalau kita buat kurvanya, jadi W dibagi F block dikali delta 0 menjadi fungsi Ks per Kp seperti ini. Agak Gaussian begini ya, di mana nilai maksimumnya terjadi pada saat Ks per Kp, Ks sama dengan Kp, ya, yaitu 1 di sini 10 pangkat 0, yang mana nilai maksimum dari kerja itu adalah 1/4 dari F block dikali dengan delta 0. Ya ini make sense ya, sederhana sebetulnya, nggak usah ruwet-ruwet dengan persamaan. Jadi kalau tadi W sama dengan F dikali dengan U, di mana pada saat Ks per Kp itu sama dengan 1, Fs adalah separuh dari F block, U-nya adalah separuh dari delta 0, maka W-nya adalah setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Yaitu dengan catatan, ini catatannya perlu Anda ingat lagi, bahwa delta 0 atau free displacement-nya adalah sama dengan D33 dikali V, dan block force-nya adalah sama dengan delta 0 dikali dengan Kp. Sampai sini ada pertanyaan? Masih Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Mungkin ini sedikit mundur Pak, saya masih belum menangkap konsep dari F block itu Pak, yang tadi yang di kotak meja itu. Oke.
F block tadi definisinya apa? Ini Pak. Gaya Ada yang diberikan pada struktur saat transducer piezoelektrik secara geometris tidak berubah akibat gaya mekanik. nah, atau Gaya maksimum yang bekerja pada transducer piezoelektrik. ya yaitu berarti F block adalah gaya ya yang bekerja pada struktur sama dengan ya F block adalah gaya yang diberikan pada struktur pada saat tidak terjadi displacement U. Jadi artinya kalau ada gaya gaya pada saat titik di mana U-nya adalah sama dengan 0, kalau gayanya lebih sedikit lagi, U-nya sudah tidak sama dengan 0, maka di situ disebut dengan F block. Jadi semacam cut off. Bisa dipahami. Jadi kalau misalkan ini, Anda punya gayanya itu minimumnya berapa supaya dia itu mulai mulur. Nah, maka dia disebut juga dengan F block. F block ini istilahnya gaya minimum ya Pak, untuk bisa bergerak. Kalau ke struktur iya, tapi kalau ke piezoelektrik dia jadi maksimum ya kan? Oh iya. Pada saat strain-nya 0. Jadi tanpa strain pun dia sudah menghasilkan gaya. Kalau pada struktur iya minimum. Kalau pada piezoelektriknya dia kondisi maksimumnya. Terima kasih Pak. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau saya lanjutkan ya, tadi kerja maksimumnya diperoleh pada saat KS dan KP sama dengan 1, yang besarnya itu hanya 1/4 dari F block dan delta 0, atau free displacement. Nah, tahu dari mana nilai F block dan free displacement? Nah, ini biasanya sudah ada di datasheet-nya. Maka dari itu, kalau memilih piezoelektrik, Anda harus cari-cari dulu datasheet-nya, kemudian dicek berapa nilai F block dan berapa free displacement-nya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Kita sekarang coba tinjau pemodelan sensor piezoelektrik. Ya. Jadi kita punya waktu sampai menit 12.30. Misalkan kita punya beam, ya, atau tahu beam ya, beam itu seperti slab atau batangan gitu. Kemudian di atasnya dipasangkan dengan piezoelektrik seperti ini. Piezoelektrik yang diberi polling dengan arah seperti ini, ke atas. Piezoelektrik ini punya ketebalan TP, luas permukaan AP ya. Kemudian dia dihubungkan dengan beam atau batang yang punya tebalan TS. Nah, T structure-nya ini ya. Ini bukan Totok Suhartanto, tapi TS ini adalah ketebalan dari beam-nya. Kemudian dia diberi gaya external force dengan nilai P. Jadi mana P-nya ini bervariasi terhadap waktu. Jadi P-nya ini bisa saja berosilasi ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Kemudian ini adalah arah 1, ke atas adalah arah 3. Jadi kalau Anda lihat, piezoelektrik ini diberikan gaya atau regangan ya pada arah 1, ya, dan dia berosilasi pada arah 3. Ya. Kemudian asumsikan ya
bahwa T pada ketebalan piezoelektrik itu jauh lebih kecil dibandingkan ketebalan dari beam-nya. Dan asumsikan juga bahwa elemen piezoelektrik melekat sempurna atau melekat kuat pada beam. Sedemikian hingga regangan pada piezoelektrik dan beam di antarmuka adalah sama. Jadi regangan di perbatasan ini ya, antara piezoelektrik dan beam-nya, batangnya ini adalah sama. Nah, sekali lagi ya, bahwa dalam pemodelan sebuah sistem, asumsi-asumsi seperti ini adalah sangat amat penting. Ya, bagi Anda yang suka atau bagi Anda yang nanti tugas akhirnya bidang instrumentasi dan ada pemodelannya, kalau Anda asal main simulasi saja tapi tidak paham asumsinya, ya itu sama saja dengan Anda seperti tukang asal klik tapi tidak paham kenapa Anda mengklik sesuatu, kenapa Anda memilih sesuatu. Ya. Dan itu sering kali dijumpai ya, khususnya pada mahasiswa yang ngambil tugas akhir instrumentasi pakai misalkan ya HISIS dan lain sebagainya, ataupun mahasiswa yang ambil tugas akhir dengan CFD ya. Mengapa milih turbulence model A, turbulence model B? Dasar-dasarnya itu tidak paham tapi asal ngeklik saja. Itu sangat berbahaya ya ketika dia dipertanggungjawabkan sebagai seorang engineer. Kalau tidak paham konsepnya tapi asal main klik saja. Itu sedikit intermezzo. Sekarang kita lihat bagaimana model ini bekerja. Ada batang seperti ini, sehingga diperoleh secara 3 dimensi, tidak ada T stres pada sumbu 3 dan tidak ada stres sepanjang sumbu 2. Kenapa? Karena stresnya, P-nya diberikan pada sumbu 1. Kemudian, kalau kita buat matriks 3 dimensinya, ya, S1, S2, S3, S4, S5, D1, D2, dan D3, maka kita punya matriks besar seperti ini. Pak, dari mana matriks itu? Nggak usah bingung ya. Ini seperti S1 adalah sama dengan 1/Y1 dikali T1 ditambah Poisson rasio. Ya. Ini adalah Poisson rasio antara modulus 1 dan modulus 2 terhadap Y1 dikali T2 dan Poisson rasio ditambahkan dari 1,3 terhadap Y1 dikali T3, kemudian tidak ada rotasi di 4, 5, 6 sehingga ini 0, 0, 0 ditambah 0, 0 dikali D13 dikali E3. Bagaimana D13 ini? D13 ini adalah konstanta. D itu apa? Masih ingat? Ada G, ada D, ada K. D adalah konstanta apa? Strain bukan, Pak? Ya, strain. Strain elektrik ya. Jadi D mengkopel stimulusnya 1, ya, arah responnya 3 terhadap E pada sumbu 3. Dan seterusnya. Nah, ini tidak perlu Anda bingung. Ya. Ini memang matriksnya demikian, Anda bisa baca ulang nanti pelan-pelan di rumah. Akan saya ulangi juga minggu depan. Sehingga diperoleh persamaan matriks S1 sama dengan 1/Y1 kali T1 plus D13E3 atau sama dengan compliance 11E kali T1 plus D13 kali E3. Dan D3-nya adalah D13 dikali T1 plus permitivitas 33 dikali E3. Ini dari mana? Anda bisa ambil dari sini. Bahwa strain di 2 dan 3 tidak ada. Kemudian tidak ada berhubungan dengan dalam arah 4, 5, dan 6. Kemudian D tidak ada di sumbu 1 dan 2, hanya ada di suku D3. Balik lagi ke sini. Dari persamaan 1 diperoleh persamaan 2 dan persamaan 3, sehingga dari persamaan 2 dan 3 kita bisa merupakan S1 dan E3 sebagai input. Sedangkan T
dan D3 sebagai output. Dengan demikian, untuk mendapatkan output sebagai fungsi input, T1 itu sama dengan S1 dikurangi D13 dikali E3 dibagi dengan compliance. Atau kalau compliance ini saya ganti dengan modulus Young, maka D1 sama dengan Y11 dikali S1 dikurangi D13 E3. Sementara output yang kedua adalah D3 sama dengan D13 kali D1 ditambah permitivitas 33 kali E3, kita substitusikan kembali T1-nya ini ke persamaan 3, sehingga diperoleh D3 sama dengan D13 kali S1 min D13 E3 per S11 ditambah permitivitas 33 kali E3. Kemudian yang ada E3-nya, saya kumpulkan dengan yang ada E3-nya, diperoleh D3 sama dengan D13 per S11 dikali S1, yaitu strain pada arah 1, ditambah dengan epsilon 33 min D13 kuadrat per S11 kali E3. Sekali lagi, ini tidak perlu dihafal, yang penting dipahami saja. Ya, saya agak cepat, tidak apa-apa ya, nanti kita ulangi lagi minggu depan, yang penting Anda sudah dapat gambarannya terlebih dahulu. Jadi persamaan yang tadi, ini ya, 5, kalau kita kerjakan kembali, maka kita sudah dapat menunjukkan bahwa S1 dan S1 dan E3 itu sebagai input, dan D3, D1 sebagai output. Persamaan 5 ini terlalu panjang, ya, maka di sini kita definisikan lagi, yaitu E33S permitivitas tegangan yang sama dengan E33T dikurangi D13 kuadrat per S11. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana, D3 sama dengan D13 S11 S1 plus epsilon 33 dikali E3. Sehingga kalau ada muatan yang melintasi elektroda Q, besarnya Q ya, atau Q, dengan luasannya A elektroda ya, dan menghasilkan D3, maka kita recall kembali persamaan tadi ya, bahwa charge displacement itu adalah sama dengan Q dibagi A. Ya. Sehingga total muatan yang terakumulasi ya, atau melintasi juga pada elektrod, sama dengan D3 dikali dengan A dari luas elektroda. Sehingga diperoleh persamaan Q sama dengan D13 kali AC, D mau. Oh ya ini ya, D13 dikali A per S11 dikali S1, ditambah epsilon 33 kali AC kali E3. Dengan demikian, diperoleh rumusan seperti ini. Kalau tadi kita sudah punya Q, maka berapakah arus yang mengalir melalui rangkaian eksternal? Kita asumsikan ya, misalkan ini dihubungkan dengan rangkaian eksternal dengan beban, ada I, maka I adalah sama dengan dQ dt, di mana I sama dengan Q dot sama dengan, nah, Q yang tadi kita substitusikan, yang ini, kita substitusikan, sehingga diperoleh D13AC per S dikali S1 dot ditambah epsilon 33 AC dikali E3 dot. Di mana E medan listrik kita bisa ketahui ya, medan listrik yang melintas pada elektroda piezoelektrik ini adalah sama dengan V-nya dibagi dengan TP atau tebal elektroda. Sehingga persamaan 11 bisa dinyatakan kembali sebagai I sama dengan D13AC per S11 dikali S dot 1 ditambah permitivitas 33 kali AC per TP dikali V dot 3.
Artinya apa? Artinya kita sudah punya persamaan umum untuk arus yang dihasilkan dari sebuah pelat piezoelektrik yang dihubungkan dengan beam. Nah, tergantung sekarang rangkaiannya apa yang di sini. Resistor saja, ada kapasitornya, atau ada induktornya. Maka, disinilah bedanya. Kalau rangkaiannya itu resistor saja, maka ya berlaku V sama dengan I kali R, gayanya adalah I kuadrat kali R. Kalau rangkaiannya di luar adalah kapasitor, ya, maka V-nya adalah seper-C integral I dt. Kalau diturunkan, tadi ada V dot ya, ini ada V dot, maka V dot sama dengan seper-C kali I. Nah, kalau induktor, V-nya adalah sama dengan L dI dt. I-nya adalah persamaan yang ini. Untuk kapasitor, karena dia menyimpan energi, besarnya adalah setengah CV kuadrat. Sementara untuk untuk induktor, energi yang tersimpan adalah setengah I kuadrat kali L. Sampai sini ada pertanyaan? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menganalogikan sifat atau properti atau variabel listrik ke variabel mekanik. Jadi, kalau kita punya gaya, itu analog dengan beda potensial. Kalau kita punya kecepatan, dalam listrik itu arus listrik. Kalau kita punya pergeseran atau displacement, itu sama dengan muatan. Kalau kita punya peredam atau damper, itu adalah resistor. Kalau kita punya pegas, maka dia bekerja seperti kapasitor, dan kalau dia massa, maka dia bekerja seperti layaknya induktor. Ya, jadi kalau dalam analog, ya resistor itu seperti menahan, kapasitor itu menyimpan, kalau induktor itu bersifat melawan. Di resistor itu menahan, kapasitor itu menyimpan, kalau induktor itu bersifat melawan. Melawan dari arus atau dari arah kecepatan dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Saya beri waktu 3 menit untuk diskusi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba sekarang Anda buka PPT akan saya share di MyITS Classroom ya. Nanti ya. Tapi sebelumnya saya hanya ingin menguji seberapa mengikuti Anda dari penjelasan yang tadi ya, dan termasuk penjelasan yang kemarin. Silakan Anda join My Quizzes, masukkan ini ya. Kita akan bikin semacam pretest dari apa yang sudah dijelaskan ya. Tenang, nilai ini tidak akan sepenuhnya masuk untuk ujian ya. Tapi nilai kuis Anda di sini akan saya tambahkan sebagai 10% dari nilai kuis Anda. Nah, kuis yang sesungguhnya adalah minggu depan. Soalnya sama, Pak, mirip-mirip untuk minggu depan, tapi pertemuan kali ini, kuis kali ini, yang saya buat nilainya 10%, meskipun ini 10% ya, saya akan beri hadiah untuk, berapa ya nanya ya? Untuk 2 tertinggi, akan saya kasih hadiah 100.000 masing-masing, silahkan mau dibuat voucher pulsa, atau mau dibuat cash, silahkan.
Sudah? 1 menit lagi. Masih ada 6 yang belum join. Ya nggak ikut ya nggak masalah sih sebetulnya, cuman kehilangan 10% aja. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, saya mulai. Anda boleh keluar dari Zoom ya. Nanti akan saya umumkan di My Test Classroom supaya tidak berat. Baik, Pak.
Oke.